Di sebuah kota yang sibuk, hiduplah seorang pengemis tua bernama Kakek Hasan. Usianya sudah lebih dari 60 tahun, dengan rambut putih yang kusut dan pakaian lusuh yang menempel di tubuhnya. Setiap hari, Kakek Hasan berjalan kaki, menyusuri jalan-jalan utama, mencari rejeki dari belas kasihan orang-orang yang berlalu. Kakek Hasan tidak punya keluarga, hidup sendirian di sebuah gubuk kecil di pinggiran kota. Dulunya, dia adalah seorang buruh pabrik. Tapi setelah kecelakaan kerja, membuatnya kehilangan kemampuan bekerja, dia terpaksa mengandalkan belas kasihan orang lain. Setiap pagi, Kakek Hasan keluar dengan tas kecil berisi beberapa lembar, kertas dan semangkuk kecil untuk menerima uang receh. Dia memilih tempat-tempat yang ramai, seperti di depan masjid, pasar, atau terminal, dengan harapan mendapatkan sedikit uang untuk makan. Suatu hari, hujan deras mengguyur kota. Kakek Hasan tetap keluar meski basah kuyup karena dia harus makan. Di sebuah halte bus, dia bertemu seorang gadis muda, Rina, yang berlindung dari hujan. Rina melihat Kakek Hasan tergantuk-gantuk, membungkuk karena lelah, dan memberinya uang dengan senyum. "Pak, ini buat makan, semoga sehat," katanya. Kakek Hasan terharu, mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Rina lalu mengajak Kakek Hasan ke warung dekat halte, membelikan sarapan hangat. Mereka berbincang sedikit. Kakek Hasan bercerita tentang masa lalunya. Dari hari itu, Rina sering mampir menemui Kakek Hasan, membawakan makanan atau pakaian hangat. Kakek Hasan merasa ada secercah harapan. Dia mulai tidak hanya mengemis, tapi juga bercerita tentang pengalamannya, membuat beberapa orang lebih bersimpati dan memberinya lebih dari sekadar uang. Suatu malam, Rina mengajak Kakek Hasan ke sebuah yayasan sosial. Mereka membantu mendaftarkan Kakek Hasan untuk program bantuan lansia. Tidak lama, Kakek Hasan mendapat bantuan tetap, bisa hidup lebih layak. Kakek Hasan tidak lagi hanya mengemis. Dia mulai membantu di yayasan itu, berbagi cerita pada anak-anak, mengajarkan mereka tentang kegigihan. Rina tetap mengunjungi, dan Kakek Hasan menyebutnya cucu angkat. Setelah beberapa bulan tinggal di yayasan, Kakek Hasan merasa hidupnya mulai menemukan arah baru. Dia aktif membantu di dapur yayasan, memasak untuk anak-anak yatim dan lansia, sambil terus berbagi cerita pengalamannya. Rina, yang sering mengunjungi, semakin dekat dengan Kakek Hasan, seperti keluarga sendiri. Suatu hari, Rina datang dengan wajah ceria, membawa proposal unik. "Kakek, saya punya ide. Yayasan ini butuh program kerja sosial yang lebih interaktif untuk anak-anak. Bagaimana kalau Kakek Hasan berbagi cerita tentang pengalaman hidup kakek? Bukan sekadar mengajar, tapi menginspirasi." Kakek Hasan terkejut, tapi merasa ini kesempatan baik. Dengan dukungan yayasan, Kakek Hasan mulai mengadakan cerita dari jalan, sesi storytelling untuk anak-anak. Dia bercerita tentang perjuangan hidup, tentang kehilangan, tapi juga tentang kebaikan orang-orang yang pernah membantunya. Anak-anak tertawa, ada yang menangis, tapi semua sangat antusias. Rina menjadi asisten setia, membantu mengatur acara dan mendengarkan Kakek Hasan dengan mata berkilau. Program itu sukses, bahkan menarik perhatian media lokal. Kakek Hasan, yang dulu pengemis, kini jadi inspirasi. Rina semakin sering terlihat di sampingnya, membantu mengembangkan program sosial, dan perlahan hubungan mereka berdua tumbuh menjadi sesuatu yang lebih hangat dan penuh kasih. Pada suatu sore, saat matahari terbenam, Rina mengajak Kakek Hasan berjalan-jalan di taman yayasan. "Kakek, terima kasih sudah jadi bagian hidup saya. Saya ingin kakek tahu, saya menganggap kakek seperti kakek sendiri, dan saya ingin membuat kakek lebih bahagia." Kakek Hasan tersenyum, memegang tangan Rina. "Aku sudah bahagia, Nak. Kamu sudah memberiku keluarga." Tanpa disangka, Rina mengeluarkan kotak kecil. "Kakek, maukah kakek menerima ini?" Di dalamnya ada kalung emas sederhana, simbol terima kasih. "Dan agar kakek selalu diingat," kata Rina dengan mata berkaca. Kakek Hasan terharu, memeluk Rina. "Terima kasih, Nak. Kamu anugerah." Dari situ, Rina semakin sering menemani Kakek Hasan, bukan lagi sebagai sukarelawan, tapi sebagai keluarga yang benar-benar dekat.